Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tetap semangat untuk selalu belajar. Belajar tanpa batas, berbagi tanpa pilih kelas. Yuk kita simak videonya sampai habis. Oke. Yang pembahasan sekarang adalah dengan distribusi frekuensi. Dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi ini yang mempermudah. Kenapa mempermudah? Ini jika jumlahnya cukup banyak, ya, maka ini kita lebih efektif menggunakan ini distribusi frekuensi. Ya. Data dikelompokkan dalam beberapa kelas. Nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Berarti ada 7 kelas ini, atau 7 interval. Interval itu atau beberapa kelas. Ini ya, interval 1, interval 2, interval 3, interval 4 sampai interval 7, bebas. Tergantung banyaknya data. Mau dibagi berapa data juga, mau 6, 7, 3, 10 interkelasnya. Kalau frekuensi yaitu banyaknya data. Berarti yang dapat nilai 50 sampai 54 banyaknya 5 orang. Yang dapat nilai 55 sampai 59 8 orang. Ini kalau datanya data kelompok, ya, bukan data tunggal. Ini data distribusi frekuensi. Oke. Nah, kalau data tunggal yang kayak gimana? Ini data tunggal seperti ini. Contoh, ini data tunggal yang dapat nilai 5, 6, 7, ya. Contoh yang dapat nilai 4, nilainya 4, oh ada 2 orang. 4 ada 2 orang. Nah, kita cek sini. Ya. Kita cek di sini yang dapat nilai 4. Oh, 1. Mana lagi? Mana 4 oh, ini 2. Maka tulis di sini 2. Itu turusan. Nah, dan terus kacang. Nah, 2 ya. Ini frekuensinya 2. Nah, yang dapat nilai 5, ini ingat ini data tunggal ya, bukan data kelompok. Yang dapat nilai 5 ada berapa? Cek. 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6. 6. Yang 4 yang Oh, yang ini 7. Nah, pas 7 ya. Nah, dan seterusnya. Ini data tunggal. Ya, tinggal jumlahkan saja. Berarti frekuensinya semuanya ini notasi sigma. Kalau dalam Microsoft Excel itu ada zoom ya. Zoom. Ya, zoom. Penjumlahan artinya. Dijumlahkan total semuanya, datanya ada 40 siswa. Ini kalau jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 39, 40. Ya. Gitu, oke. Ini kalau menggunakan data tunggal. Ya. Dengan penampilan frekuensi data tunggal seperti ini. Ya. Ini untuk mempermudah. Apalagi sekarang sebentar lagi mau apa namanya? Bagaimana kalau datanya berkelompok, datanya banyak, ya, datanya banyak seperti ini. Nah, kita menggunakan frekuensi berkelompok. Contoh, berikut ini adalah hasil uji kompetensi mata pelajaran matematika kelas 12. Ya, dari 40 siswa, ini secara acak ditulisnya ada 25, 81, 66, nilainya 69. Ya, sampai paling gede seberapa? 84. Ya. Dari data itu diperoleh ukuran paling rendah minimal 25, paling tinggi 84. Nah, untuk menentukan jangkauan, rank atau rentang atau selisih, ya, caranya gimana? 84 dikurangi 25. 84 ini nilai tertinggi dikurangi nilai rendah. Maka ranknya, jangkauannya, rentangnya sama dengan 59. Oke. Itu ya. Jadi
Jika data akan disusun dalam tabel distribusi frekuensi, bagaimana caranya? Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, yang pertama adalah semua ukuran harus termuat dalam kelas-kelas interval. Harus termuat, kudu asup. Ya, nilainya. Ukuran minimum termuat dalam kelas-kelas interval, terendahnya kudu asup. Jangan sampai ada yang ketinggalan satu, ya. Tidak perlu menjadi batas bawah. Jadi nggak mesti jadi batas bawah nantinya. Ukuran maksimum termuat juga dan tidak perlu menjadi batas atas. Maksudnya apa? Nanti kita bahas. Yang kedua, tentukan rank. Rank tadi jangkauan. Jangkauan tadi selisih. Dari yang terbesar dikurangi yang terkecil. Namanya itu jangkauan, atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian yang ketiga, tentukan banyaknya kelas. Ini menurut Sturges, ya, menurut aturan Sturges, gitu ya, guys. Nah, gitu. Ya, ini untuk menentukan interval kelas atau kelas intervalnya. Caranya bagaimana? 1 ditambah 3,3 dikali log n. N itu adalah banyaknya ukuran data. Berarti kalau yang ini yang tadi itu ada 40, berarti n-nya 40, log 40, gitu ya. K ini banyaknya kelas interval. Jadi ada seberapa kelas nanti. Cara menentukannya ini, untuk menentukan banyaknya kelasnya berapa. Ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 10 misalnya. Dengan cara ini 1 ditambah 3 kali log n. N-nya itu banyaknya data atau banyaknya siswa. Contoh tadi 40, log 40. Tinggal kita cek log 40 berapa? 1, berapa di situnya ya. Di logaritma, tabel logaritma kelas 10 ya. Tabel logaritma. Nah, kemudian berkisar antara 5 sampai 20 tergantung dari banyaknya sebaran data ya. Tapi jarang sih sampai 20, paling banyak 10 gitu ya. Tuh. Nah, untuk yang keempatnya, untuk menentukan kelas, interval kelas, tentukan lebar kelas. Lebar kelas itu dengan I. Jangkauan dikurangi K. K ini apa tadi? Panjang kelas. Berarti jangkauannya berapa? Jangkauannya atau rentangnya atau selisihnya. Tadi 84 dikurangi 8 dikurangi 25 sama dengan 59. Nah, tinggal kita masukkan banyaknya kelas atau interval kelas 1 ditambah 3,3 log 40. Ya, coba kalian cek di apa namanya? Di kalkulator saintifik. Kalkulator saintifiknya ada di situ. Ketik log 40. Log 40. Ada ya? Kita ambil 3 angka di belakang koma, 1,602. Kemudian ini kita kalikan. Ini kita kalikan ke sini. Ya. 3,3 kali 1,602. Hasilnya adalah 5,287 ya. Baru setelah dikalikan dijumlahkan 1 tambah 5. Jangan tambahkannya ke sini ke 7. Karena ini dianggap koma, 1 koma gitu ya. 1 tambah 5 berarti 6,287 ya. Nah, kita ambil maksimum 7. Kenapa di sini 6 kok di sini 2? Gitu ya. Karena ini untuk interval kelas atau banyaknya kelas. Lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Tuh. Ini tidak menggunakan kaidah matematik ya. Kalau untuk banyaknya kelas interval. Nah, panjang kelas interval atau lebar kelas, boleh lebar kelas atau panjang kelas ya. Panjang kelas jangkauan dibagi banyaknya kelas. Berarti tadi 59 dibagi 7
59 dibagi 7 8,429 sama dengan 9 ya. Oke. Di sini perlu diperhatikan tadi ya 9 kemudian 7. Pembulatan pada kasus ini tidak menggunakan kaidah pembulatan seharusnya. Oke. Artinya bisa dibulatkan ke satuan bawah, bisa dibulatkan ke satuan atas. Misalnya 8,429 dibulatkan menjadi 8 atau 9. Namun untuk menghindari adanya data yang tidak dapat terwakili dalam lebar kelas, maka sebaiknya dibulatkan ke satuan atas. Ya, di sini teka asupkeun, maka dibulatkannya ke atas. Gitu ya. Ini untuk menentukan banyaknya kelas, panjang kelas. Oke. Oke. Yang kelima, tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas interval 1. Oke. Ini contoh tadi dari angka 24 terendah ya. Ya. Sebenarnya awalnya angka terendahnya itu 25. Ya, 25. Masih masuk dalam interval 1 jika interval kelas pertama 24 sampai 32. Ya. Berapa dari 24 sampai 32? 24 sampai 32. 9 ya. 9. Tapi ini hitung mulai dari 24-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Sehingga dapat ditulis 24 sampai 32. Jadi tulisnya seperti ini saja ya. Dari mana dapat ini? Ini dari prosedur ya, banyaknya kelas tadi 7, kemudian panjang kelas 9, panjang kelas ini dari sini sampai sini 9. Batas bawah kelas interval 1, batas bawahnya ini. Batas bawah 24, batas atasnya 32. Ini di interval 1. Oke, untuk selanjutnya dari tadi kita urutkan data terkecil ke terbesar ya. Nih, dari data tadi kita urutkan ini udah terurut dari yang terkecil ke terbesar. Awalnya kan nggak seperti ini, acak-acakan ya, acak-acakan. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Baru kita hitung dari 24 sampai 32 ada berapa? 24 sampai 32 ada berapa di situnya ya? Kita hitung dari 24 sampai 32. 24 sampai 32. Nah, cuma satu ya. Karena 24 sampai 32 cuma satu. Oke. Cuma satu. 33 sampai 41 dihitung lagi. Dari 33 sampai 41 ternyata ada 3. Itu ya. Nilai tengahnya ini nilai tengahnya. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Nah, untuk mencari nilai tengah apa sih? Gaulnya bahasanya median ya. Tinggal 24 dikurangi 30 maksudnya dari kelas interval 1 24 sampai 32 untuk menentukan nilai tengah itu tinggal 24 tambah 32. 24 tambah 32 dibagi 2 sama dengan 28. Jadi nilai tengahnya adalah 28. Oke. Cukup dulu. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nah, ini kita akan bahas di selanjutnya itu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.